Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita memulai persekutuan doa ini dengan menyanyikan satu pujian, Bapa yang mengasihiku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau Bapa yang baik, yang tahu kebutuhan kami, yang mengerti akan permasalahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita mau menyanyikan satu lagi lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Percaya semua untuk kebaikanku.
terjadi dengan kehidupanmu saat ini, yakinlah Tuhan telah merencana hal yang terbaik untuk kita. Jika tidak untuk saat ini, sesuai waktunya kita akan mendapatkan hal yang terbaik daripadanya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini sekali lagi kami boleh tenang teduh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, mampukan kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita sudah sampai pada Ayub pasal 16 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti ini telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-geleng kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada di gambar ini, yaitu berada di rumah sakit, mengunjungi saudara kita yang sedang sakit, mungkin kita memberikan semangat padanya supaya terus berjuang gitu ya, hidup semangat untuk mengalahkan penyakitnya, atau kita datang untuk menghibur, menasehati, bahkan memberikan saran. Dan jangan sampai terjadi perdebatan karena saran kita gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi perdebatan, wah, pasti kita yang besuk ini akan diusir oleh satpam dari rumah sakit itu, bukan? Nah, saudara-saudara, itulah yang dialami oleh Ayub bersama dengan teman-temannya. Awalnya mereka datang menyatakan rasa simpatinya terhadap Ayub, tapi selanjutnya ke belakang-belakangnya mereka ternyata terjadi suatu perdebatan yang begitu serunya, dan mereka berulang-ulang menuduh Ayub itu berdosa, menuduh Ayub bersikap angkuh, membohongi dirinya dan menganggap dirinya itu tidak berdosa. Lalu mereka mengatakan bahwa Ayub itu melakukan yang jahat, maka Allah meninggalkan Ayub. Nah, saudara,
perkataan mereka ini membuat Ayub menjadi kesal. Maka akhirnya meledaklah amarah Ayub. Maka ayat yang kedua dikatakan, penghibur sialan kamu semua, gitu ya. Nah, seorang penulis mengatakan, Meredith G. Klein katakan, mereka itu penghibur yang membuat persoalan, ya. Kenapa? Karena ayat yang ketiga katakan mereka hanya omong kosong saja. Artinya bahwa nasihat mereka tidak relevan, tidak menghibur, apalagi menguatkan Ayub. Lebih cenderung mencerca atau memojokkan Ayub. Maka tidak heran Ayub menjadi meledak emosinya, ya. Dan sekarang Ayub memberikan masukan kepada mereka. Pada ayat yang keempat dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Seandainya aku ini dan aku kamu, aku pun dapat berbicara seperti itu. Kubanjiri kamu dengan penuturan, kepalaku akan kugeleng-geleng. Ayat yang kelima, aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku dengan mengatakan belas kasihan. Maksud Ayub adalah jika posisinya sekarang dibalik, nah, aku yang jadi kamu dan kamu menjadi aku, maka Ayub yang menjadi temannya, yang menjadi orang yang sehat ini akan bicara untuk menguatkan, mendukung, menghibur di dalam menanggung penderitaan, dan semuanya itu disertai dengan belas kasihan, bukan omong kosong. Selanjutnya Ayub juga akan menggeleng-gelengkan kepala, dan dia tanda empati, ikut ambil bagian di dalam emosinya saat waktu yang tidak tepat untuk berbicara. Dia akan menggeleng-gelengkan kepala. Nah, kira-kira inilah yang dibutuhkan oleh Ayub. Berbicaralah yang menguatkan, menghibur, mendukung di dalam penderitaan yang disertai dengan belas kasihan, bukan mencerca, bukan memojokkan, gitu ya. Dan jika tidak tepat saatnya, lebih baik engkau menggeleng-gelengkan kepala. Nah, tetapi Ayub memberikan sindiran kepada teman-temannya, ya walaupun dibalik pun gitu ya, walaupun aku bicara tentang penderitaan, walaupun aku berbicara, tetap penderitaanku tidak menjadi ringan, ya. Jika aku berdiam diri pun penderitaanku juga masih ada kok, gitu ya. Ini adalah sindiran Ayub kepada teman-temannya. Memang saudara-saudara tidak mudah dilakukan jikalau kita berada di posisi teman-teman Ayub itu. Mungkin kita juga cenderung seperti mereka, gitu ya. Akhirnya berdampak pada perdebatan. Bahkan perdebatan itu menjadi perkataan yang sia-sia, bukan? Ya, ketika kita mengunjungi si A yang sakit, kita saranin macam-macam, lalu debat di sana. Oh, obat ini nggak cocok, oh saya terjadi debat. Setelah kita pergi mungkin dia juga tidak melakukan saran kita. Bukankah suatu perkataan yang sia-sia? Tetapi biarlah kita mau mengingat kitab Amsal pasal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggan perak. Nah saudara, inilah ukiran buah apel dan pinggan perak yang dipersembahkan untuk Salomo. Apel emas yang tersusun di pinggang emas yang bagus itu elok dipandang, indah dan berharga. Demikian juga perkataan yang tepat akan menjadi indah dan berharga, baik berupa penguatan ataupun teguran sekalipun. Dia akan dipandang indah dan berharga karena tepat pada waktunya. Dengan demikian, maka harusnya kita tahu kapan berdiam diri, kapan berbicara, dan kalau toh tidak ada waktu yang baik, lebih baik tidak bicara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya kita mengatakan, nggak mudah karena kita biasa
banyak ngomong, banyak nasihat begitu ya. Marilah kita mengandalkan Roh Kudus yang menolong kita kapan untuk bertindak, kapan untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga mendatangkan kebaikan bagi yang membutuhkan dan memuliakan nama Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Marilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus yang mengajar dan menolong kita, sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan memasuki doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama-tama kita mau bersyukur atas kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan serta kasih yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Tuhan telah banyak memberi apa yang kita perlukan dan memenuhi setiap kebutuhan kita. Kami bisa menjalani aktivitas kami setiap hari dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam atas kebaikan yang Kau berikan, atas anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat, baik yang sakit, pekerjaan, studi anak-anak, dan lansia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang ada di GKJH Pusat maupun POS pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tahu dan menolong di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhanlah yang menjamah mereka melalui obat-obatan yang diminum dan lainnya. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Bagi anak-anak yang belajar secara online, biarlah mereka boleh belajar dengan baik, bisa bertanggung jawab di dalam setiap pelajaran yang mereka dapati. Kiranya Tuhan yang menolong. Kami juga mau berdoa untuk para lansia, kiranya Tuhan selalu memberikan sukacita dalam menjalani masa tua mereka, dan terus Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk rencana emeritas dan pentabisan pendeta. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana ibadah emeritas dan pentabisan pendeta. Kiranya boleh dipersiapkan dengan baik dan pada waktunya boleh berjalan dengan baik. Baik untuk media yang digunakan dan untuk yang bertugas dalam ibadah ini, kiranya Tuhan yang menolong. Diberikan cuaca yang baik dan Tuhan yang melindungi setiap orang yang hadir di dalam acara ini. Dan semua ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau menyerahkan rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Dan kita juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih, untuk pendaftaran murid baru yang sudah berjalan, untuk guru-guru dan muridnya, untuk donatur dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih, untuk pendaftaran murid baru yang sudah berjalan selama ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memimpin, menyertai agar pendaftaran ini boleh berjalan dengan baik. Banyak anak-anak yang boleh bergabung untuk belajar bersama di PAUD Cahaya Kasih ini, dan boleh menjadi sarana yang baik dan berkat bagi anak-anak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kiranya Tuhan yang terus memelihara dan memberkati
di dalam kehidupan keluarga mereka. Berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan dalam mengajar dengan penuh sukacita. Dan untuk anak-anak, biarlah mereka terus mempunyai kegairahan dalam belajar. Dan untuk para orang tua asuh dan para donatur yang sudah mengambil bagian di dalam memberikan dana untuk operasional PAUD Cahaya Kasih ini, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dan pada akhirnya kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, untuk penanganan COVID dan pemberian vaksin untuk pemimpin Republik Indonesia, untuk kestabilitas ekonomi dan keamanan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk vaksin yang sudah berlangsung sekarang ini, yang sudah mulai dibagikan. Kiranya Tuhan yang menolong dalam proses vaksin ini, dan semoga vaksin ini benar-benar bermanfaat dalam mengurangi terjangkitnya COVID-19 ini. Dan semoga semakin hari boleh semakin membaik keadaannya, sehingga semua aktivitas boleh berjalan kembali secara normal. Dan dalam beribadah bisa dilakukan secara offline lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk kestabilitas ekonomi dan keamanan serta aparat pemerintah. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin negeri ini, dari presiden sampai seluruh stafnya dan sampai seluruh jajaran terendah. Kiranya mereka boleh bersatu membangun negeri ini. Juga dalam menjalankan stabilitas ekonomi dan keamanan, kiranya Tuhan yang menolong mereka mau melakukan yang terbaik untuk rakyat ini. Inilah rangkaian doa dan permohonan kami. Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita akhiri kebaktian doa kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati persekutuan doa kami. Dan sekarang kami akan melewati malam yang gelap ini. Mohon pimpinan penyertaan-Mu, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kami boleh melewati malam yang gelap ini dengan selamat dan bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, memasuki hari esok dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengandalkan Roh Kudus yang terus menolong kami boleh menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.